Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Razi dari kelas 5H Prodi PAI. Di dalam proposal kami terdapat judul yaitu Upaya Peningkatan Pembelajaran SKI dengan penerapan metode ceramah pada peserta didik kelas 7 Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kabupaten Sambas tahun ajaran 2022 sampai 2023. Di dalam proposal terdapat kata pengantar. Bab pertama, pendahuluan. Latar belakang yaitu guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Seorang guru yang profesional tentu harus bisa menyajikan materi pembelajaran dengan cara menggunakan satu atau beberapa metode yang telah ia kuasai agar hasil belajar yang dilakukan dapat optimal untuk mencapai suasana belajar yang diinginkan. Dan demi tercapainya tujuan sebuah pembelajaran dengan hasil yang optimal, seorang guru tentu harus cakap dalam menyajikan pelajaran dengan metode yang sesuai, terutama pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yang mana pemilihan metode dalam penyampaian ilmu pengetahuan kepada para siswa. Sejarah kebudayaan Islam atau SKI merupakan salah satu mata pelajaran yang terhimpun dalam pendidikan agama Islam yang berisi tentang kebudayaan dan peradaban Islam di masa lampau yang diajarkan di jenjang pendidikan yang bernafaskan Islam. Mulai dari madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Dengan mempelajari sejarah, maka seseorang akan mengetahui segala sesuatu yang terjadi di masa lampau yang banyak mengandung pelajaran hidup. Khususnya dalam sejarah kebudayaan Islam, siswa dapat mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang bernafaskan Islam, yang diharapkan siswa dapat menjadi insan kamil atau seseorang yang berakhlak mulia sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sejarah dan peradaban Islam merupakan bagian penting yang tidak mungkin dipisahkan dari kehidupan kaum muslimin dari masa ke masa. Dengan memahami sejarah dengan baik dan benar, kaum muslimin bisa bercermin untuk mengambil banyak pelajaran dan membenahi kekurangan atau kesalahan guna meraih kejayaan dan kemuliaan dunia dan akhirat. Guru sebaiknya memahami berbagai hal agar pelaksanaan pengajaran belajar berjalan secara efektif. Pertama-tama, guru harus memahami segala sesuatu tentang siswa yang ada di bawah tanggung jawabnya. Hal ini dapat dikategorikan menjadi tingkat-tingkat perkembangan keadaan emosional dan lingkungan kultural. Selain itu, guru senantiasa menilai pribadi dan kemampuan sendiri dalam hal hubungan dengan pengajaran yang berhasil. Bukan hanya guru yang bisa berhasil dalam profesinya. Dalam menjalankan tugasnya, guru harus menguasai bahan pengajaran sesuai dengan tingkat atau kelas murid. Penguasaan metode dan ruang lingkup pelajaran menjadi syarat untuk mentransferkan pengetahuan anak. Di samping itu, menunjang administratif dan fondasi-fondasi kurikulum pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam itu sendiri. Metode yang paling umum digunakan adalah metode ceramah. Hal tersebut tentu sesuai dengan isi materi ajar pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yakni dominan berupa kisah dan yang telah terjadi di masa lampau. Metode ceramah yakni cara mengajar dan penyajian informasi secara lisan kepada peserta didik atau siswa. Penguasaan metode menjadi kunci dalam meraih hasil yang diinginkan. Karena kurangnya penguasaan terhadap metode ceramah cenderung menjadikan proses pembelajaran menjadi membosankan, sehingga tak sedikit guru yang kehilangan perhatian murid selama proses pembelajaran berlangsung. Metode ceramah termasuk metode yang paling banyak digunakan karena biaya murah dan mudah dilakukan, memungkinkan banyak materi yang disampaikan. Adanya kesempatan bagi guru untuk menekankan bagian yang penting, dan pengaturan kelas dapat dilakukan secara sederhana. Bahkan menurut Soleh Hamid dalam bukunya Edutainment, metode ceramah adalah metode yang sudah ada sejak adanya pendidikan. Mengajar dengan metode ceramah berarti memberikan semua informasi melalui pendengaran siswa. Siswa dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru dengan cara mendengarkan apa yang telah guru ucapkan. Mengingat sangat pentingnya peranan seorang guru sebagai tenaga pendidik dan pengajar, metode yang digunakan
digunakannya pun tentu harus mampu digunakan dengan baik dan sesuai demi tercapainya tujuan sebuah pembelajaran. Selain peranan guru dalam menyampaikan materi, perhatian dan fokus pada peserta didik juga menjadi poin penting dalam penerapan metode ceramah sebagai sarana guru dalam menyampaikan materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kemudian beragamnya karakter dan penyampaian materi dengan menggunakan metode ceramah oleh guru bidang studi sejarah kebudayaan Islam jarang mendapatkan fokus total dari para siswa hingga berdampak ketidakpahaman atas pelajaran yang telah diberikan dan bahkan hingga berakibat jatuhnya nilai siswa pada mata pelajaran tersebut. Hal tersebut sering sekali terjadi. Bahkan walaupun tak jarang guru bidang studi sejarah kebudayaan Islam mengupayakannya dengan mengkombinasikan metode ceramah dengan berbagai media seperti gambar, bahkan video singkat. Melihat penggunaan metode ceramah yang dijadikan sebagai media penyampaian materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam oleh guru bidang studi, yang sebenarnya hal ini sangat umum terjadi menimbang metode ceramah memang metode yang paling cocok dan sesuai untuk diterapkan dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam itu sendiri. Metode ceramah dalam penggunaannya sangatlah sederhana dan tidak menuntut persiapan maupun biaya yang besar, namun sangat bergantung pada kesiapan guru bidang studi yang menggunakannya. Hal itulah yang sering menjadi dasar dipilihnya metode ceramah sebagai media penyampaian materi pembelajaran oleh guru bidang studi, khususnya mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya. Syukran. Wassalamualaikum. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Lanjut pada bagian rumusan masalah. Nah, yang pertama adalah bagaimana penggunaan metode ceramah pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di kelas 7 Madrasah Sanawiyah Negeri Sambas. Nah, pada poin kedua yaitu apa saja kelebihan penggunaan metode ceramah pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di kelas 7 Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Sambas. Nah, pada poin ketiga yaitu bagaimana solusi dalam menghadapi faktor penghambat penggunaan metode ceramah pada mata pelajaran SKI ataupun sejarah kebudayaan Islam di kelas 7 Madrasah Sanawiyah 2 Sambas. Lanjut pada bagian tujuan penelitian. Nah, pada tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui bagaimana penggunaan metode ceramah pada mata pelajaran SKI di kelas 7 Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Sambas. Dan yang poin kedua yaitu untuk mengetahui apa saja kelebihan dalam penggunaan metode ceramah pada mata pelajaran SKI di kelas 7 Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Sambas. Nah, pada poin ketiga yaitu untuk mengetahui apa saja sih faktor pendukung dan penghambat dalam penggunaan metode ceramah pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di kelas 7 Madrasah Sanawiyah 2 Sambas. Nah, lanjut pada poin manfaat penelitian. Di sini yang pertama adalah secara teoritis. Nah, secara teoritis, penelitian ini merupakan sumbangsih substansi untuk pengetahuan sebagai khazanah keilmuan. Nah, yang kedua adalah secara praktis. Yang pertama untuk lembaga. Diharapkan mampu memberikan motivasi dan koreksi bagi pihak sekolah agar terus berupaya meningkatkan kualitas output terutama dalam hal moral dan karakter anak didik. Yang kedua adalah untuk guru. Diharapkan bisa menjadi salah satu acuan dalam penggunaan metode ceramah, terutama pada mata pelajaran SKI, serta terus meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga mampu mencetak siswa sehingga menjadi manusia yang berguna dan berakhlak mulia. Seperti itu. Yang ketiga adalah siswa. Diharapkan mampu menjadi motivasi sehingga mampu menumbuhkan semangat belajar demi memperoleh ilmu dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat yaitu untuk penelitian. Nah, untuk penelitian menambah wawasan dan pengalaman peneliti dalam hal ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Nah, adanya daftar pustaka ini timbul dari ada yang namanya latar belakang tadi. Daftar pustaka inilah
yang jadi sumber untuk latar belakang yang saya buat untuk proposal. Adapun yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai judul, judulnya upaya peningkatan pembelajaran SKI dengan penerapan metode ceramah pada peserta didik kelas 7 Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kabupaten Sambas tahun ajaran 2022 dan 2023. Lanjut, di sini dalam pembuatan judul. Dalam pembuatan judul ada yang namanya variabel X, ada yang namanya variabel Y, ada yang namanya bebas terikat. Nah, seperti itu. Dalam variabel X yaitu variabel bebas. Di sini yang menunjukkan variabel bebas yaitu upaya peningkatan pelajaran SKI. Nah, adapun variabel Y ataupun variabel terikat pada poin ataupun pada judul di sini yaitu penerapan metode ceramah pada peserta didik. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.